Oke bro, kita jawab ya. Oke, kita baca dulu soalnya, sis bro. Nah, sejumlah atom hidrogen dipapari gelombang elektromagnetik bebas. Jenis gelombangnya apa? Yang jelas gelombang elektromagnetik hingga tereksitasi. Nah, sehingga tereksitasi atau pindah ke kulit yang lebih luar gitu ya. Atom-atom ini kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga turun ke keadaan dasar. Jadi dia saat disinarin pindah ke kulit luar. Nah, sudah pindah, dia balik ke kulit dasarnya lagi gitu ya. Pertanyaannya adalah panjang gelombang terbesar dua garis spektral yang dihasilkan adalah, oke, cakep. Kalau lihat pilihan gandanya ini sebenarnya kan beda semua nih. Ini beda semuanya jawabannya. Jadi kita bisa cari salah satunya nanti. Kalau satu dapat, udah kita nggak perlu nyari yang sebelahnya lagi karena itu kebetulan beda semua. Ya, itu salah satu triknya gitu. Jadi gini, kita jelasin dulu ya. Ceritanya ada atom nih. Atom hidrogen ditembakin pakai gelombang elektromagnetik. Gelombangnya apa aja sih gitu ya. Nah, akhirnya elektronnya itu mengalami eksitasi atau pindah ke kulit keluar. Oke. Untuk kembali ke keadaan awal di mana kulit awalnya dia berada sebelum ditembakin tuh atau di kulit pertama, atom akan memancarkan gelombang elektromagnetik pula. Ya kan, tadi ditembakin oleh elektromagnetik, kita dapati dia habis itu dia pindah kulit, habis itu dia akan pindah kulit ke kondisi awal. Dia juga memancarkan gelombang elektromagnetik untuk pindah ke kulit awal. Nah, kita diminta tuh mencari dua panjang gelombang terbesarnya. Oke, yuk kita cari ya. Seperlambda, nah, itu sama dengan apa? R atau RH boleh, kali seper N akhir, N kuadrat, ini berarti N nya N akhir, nomor kulit akhir gitu kan ya, seper N kuadrat juga berarti ini N nya N awal. Oke, sip gitu ya. Nah, tinggal dimasukin tuh, berarti seperlambda sama dengan R. R nya berapa? 1097 kali 10 pangkat 7. Cakep. Oke, tinggal dimasukin lagi. Di sini kondisinya berarti N akhirnya itu 2 di kulit kedua, dan N awalnya adalah N akhir itu 2. N akhir 1, maaf. N akhir itu 1 karena dia balik kan ke kulit pertama. N awalnya dia kan pas ditembak dia loncat ke kulit kedua. Gitu. Berarti N akhirnya 1 berarti 1/1. Ini N awalnya 2 berarti 1/4. Gitu bro, sob. Gitu ya. Sip. Tinggal kalau kita hitung berarti seperlambda itu sama dengan, kalau itu kan 3, ini 4/4 kurangi 1/4 dari 3/4. Kalau itu kan gini, 3 dikali gitu kan ya, dikali 1,097 dikali 10 pangkat 7. Ini 3/4 nya hasilnya, berarti 4 nya di bawah sini. Gitu. Oke, ngerti ya? Sip. Ini sama dengan, kalau ini seperlambdanya, kalau lambdanya dibalik, berarti lambdanya adalah 4/3 dikali gini boleh lah, 1097 dikali 10 pangkat 7. Oke, tinggal kalian hitung aja. 4 ini kali ini, 3 kali 1097, 4 dibagi 3 kurang lebih 1, sekian ya, 1,26 lah, 1,21 ya, 1,216. Gitu ya, kali 10 pangkat, kalau naik ke atas jadi min 7. Min 7. Oke, ini masih meter, ya kan ya. Kalau jadi ke nanometer jadi gimana? Iya, betul. Jadi ini geser 1, jadi 121 gitu ya, 0,6 nanometer. Oke, sip, ngerti ya. Berarti cari nih yang 1,21, ada 1,21. Wah, ini dia. Ada temennya selain 1,21 ini? Nggak ada. Makanya cuma satu doang nih sama. Ini dengan cara yang sama nanti ketemu ya. Tapi beda di N-nya aja nanti ya. Yang satu N-nya 1, yang kedua N-nya 3. Gitu ya. Selesai. Jadi kita nggak usah nyari yang kedua, nggak apa-apa karena kebetulan sama. Kalau nanti mau cari lagi boleh, tapi nanti N akhirnya 1, N awalnya 3. Oke? Cakep. See you. Dadah.
Oke, bro, sis ya. Soal berikutnya tentang apa nih? Ini sebab akibat ya. Masih ingat nggak nih? Sebab akibat itu kalau ini A itu benar, berarti alasan benar, akibatnya benar ya. Kita sebut benar, benar dan benar. Benar dan benar berhubungan. Berhubungan. Ini jawabannya A. Kalau nanti jawabannya B, atau kalau dia seandainya benar, jadi sebabnya benar, akibatnya enggak benar, atau satu benar satu enggak, ini benar, salah. Benar-benar dulu. Benar-benar tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Ini yang B. Kalau C, ini benar dan salah. Kalau ini yang nggak usah dicek berhubungan atau tidaknya ya, karena satu benar satu salah. Yang D salah dan benar, gitu ya. Yang E salah dan salah. Oke, kita cek ya di soalnya. Jadi pilihan gandanya nanti ini ya, kalian pilih D. Pilihannya gini, tergantung. Kita lihat indeks kaca kurang dari indeks air. Ingat nih di pelajaran SD, kalau benda lebih padat itu indeksnya lebih besar. Sedangkan di sini kaca itu kan lebih padat ya. Kaca lebih kurang dari air. Salah, karena kaca lebih padat. Gitu ya. Harusnya apa harusnya? Iya, harusnya indeks bias kaca nih, N kaca lebih besar dari N air. Itu harusnya yang terjadi. Kebayang ya? Berarti ini salah. Salah. Kalau salah berarti yang mana? Berarti bisa D, bisa E. Ya, kalau salah itu bisa D, bisa E. Kalau salah benar baru yang D, kalau salah yang E. Gitu ya. Sip. Cek yang berikutnya. Cepat rambat cahaya di dalam kaca berkurang. Oke, dari cepat rambat di dalam air. Iya benar, karena dia lebih padat ya. Oke, karena dia lebih padat, otomatis kecepatannya juga lebih berkurang. Jadi emang kebalikan sama indeks biasnya, gitu ya. Jadi dia nanti V, kecepatan rambat di kaca itu emang lebih kecil dari kecepatan cahaya atau kecepatan rambat di air. Berarti ini betul. Berarti ini betul. Berarti salah betul. Salah dan betul. Yang D. Gitu. Berarti jawabannya nanti kalau kalian milih D. Cakep. Oke ya. Sip. Berhubungan atau tidak? Ya nggak perlu dicek ya. Namanya juga satu udah salah, kita nggak cek, pasti dia nggak akan berhubungan. See you. Oke, bro, sis, lanjut yuk. Sebuah bola konduktor A berjari-jari R, gitu ya. Di dalam bola terdapat rongga berbentuk bola juga berjari-jari 0,25 R. Ya. Titik pusat rongga berada pada jarak 0,5 R dari pusat bola, ya. Jika rongga A diberi muatan Q, medan listrik di pusat bola A sama dengan 0. Oke, kita ingatkan kembali deh. Kalau nanti alasannya benar, berarti alasannya ini benar, penyebabnya juga benar, berarti benar dan benar, mereka berhubungan, pernyataan 1 dan pernyataan 2, maka jawabannya A, gitu ya. Kalau nanti alasannya benar dan sebabnya atau maksudnya pernyataannya benar dan sebabnya itu juga benar, tapi tidak berhubungan, maka dia jawabnya B. Yang C apa? Yang C adalah benar. Pernyataannya, penyebabnya adalah salah. Gitu ya. Ini nggak dicek hubungan atau tidak. Yang D kalau di sini salah, ini benar. Pernyataannya salah, sebabnya benar. Oke. Yang E dua-duanya salah. Gitu ya. Kita cek. Pernyataannya benar atau salah, tadi udah kita baca. Pernyataannya benar ya, medan listrik di pusat sama dengan 0. Begitu juga di rongga ya. Rongga medan listrik itu juga sama, medan listriknya
0 juga ya di rongga itu. Oke, berarti ini benar, ini juga benar. Cakep. Tetapi itu nggak berhubungan antara pernyataan dan sebabnya. Jadi jawabannya B. Udah gitu. Oke, mantap. Sip. Oke, bro, sis nih soal-soal apa nih berdasarkan pernyataan. Jadi pilihan gandanya gini ya. Nanti mana nih di antara pernyataan ini yang benar gitu kan? Masih ingat nggak? A-nya apa, B-nya apa, C-nya aja. Ingat ya. Oke. Kalau A, kalau jawaban A berarti 1, 2, 3 benar. Gitu kan ya? Kalau jawabannya B, 1 sama 3 yang benar gitu ya. Kalau jawabannya C, 2 sama 4 yang benar. Jadi kalau D 4 saja yang benar. Berarti yang E semua benar. Nah, gitu. Tergantung nanti di antara 4 pernyataan yang benar yang mana. Oke. Sebuah bintang memiliki 4 kali masa matahari M. Nah, jadi masa matahari itu M. Nah, sebuah bintang itu masanya 4 kalinya berarti 4M. Nah, berarti sini 4M. Gitu ya. Masa mataharinya M. Oke, sebuah satelit, ada satelit nih. Satelit mengorbit pada bintang tersebut, berarti bintang yang ini ya. Bintang yang masanya 4M pada jarak R, yang tetap dari pusat masa bintang. Memiliki orbit periode T. Memiliki periode T, maaf ya. Jadi periodenya T. Untuk sisi satelit mengorbit pada bintang tersebut, dia periodenya T. Jika satelit tersebut mengorbit ya pada matahari, sekarang dia ngorbitnya pada matahari dengan jari-jarinya sama. Yang akan terjadi apa? Oke, kita cek satu persatu. Nomor 1. Oke, kita bandingkan T1 berarti orbitnya dengan bintang, T2 orbit dengan matahari. Oke, kita kuadratin. Ini bandingkan M2. Ya, M2 itu dengan matahari, masa matahari berarti kan ya. M1-nya adalah masa bintangnya. Oke? Karena kita bandingnya dengan mataharinya, berarti yang menjadi M2-nya atau ini adalah matahari. Oke. T1-nya berarti T. T2-nya nggak tahu. Gitu kan? Sip. M2-nya berarti masa matahari, yaitu M. Masa bintangnya 4 kalinya berarti 4M. Sip, itu dia. Kita coret. Ini coret. Oke? Oke, ngerti ya? Mantap. Lanjutin. Kalau kita tulis nih T2 T per T2 kuadrat sama dengan 1/4 kan? Berarti artinya T per T2 itu adalah 1/2. Ya nggak? Diakarin ya. Kalau kita kali silang 2T sama dengan T2, berarti T sama dengan 2T sama dengan T2. Atau T2 sama dengan 2 kali T. Periode orbitnya setengah T. Setengah T ya. Enggak ya, harusnya apa? 2T ya. T2-nya harusnya 2T, bukan setengahnya. Ya. Berarti harusnya 2T. Bukan setengah, berarti ini salah. Satu salah. Kalau satu salah berarti yang A salah, ini juga salah. Oke, sip. Gitu ya. Berarti jawabannya kalau nggak C, D nih, ya nggak? Tinggal kita cek aja pernyataan kedua. Kita cek pernyataan kedua. Kalau pernyataan kedua benar, berarti yang C benar, karena kalau 2 benar ini pasti 4 benar. Ya kan ya? Karena kalau 2 benar, jawabannya 4 saja kan salah. Oke? Itu triknya gitu tuh. Pernyataan kedua, kecepatan linearnya adalah setengah kali semula. Oke, kita cek ya. Berarti V1 banding V2 itu akan berbanding dengan T2 berbanding T1. Gitu ya. V1 berbanding V2. T2-nya kita udah dapat tadi ya. T2-nya adalah 2T. 2T banding T. Ini kan coret. Ya enggak? Berarti V2-nya, V1-nya sama 2 kali V2. Gitu. Atau V2-nya sama setengah kali dari V1. Oke? V2-nya ya, berarti yang tadi kan V2-nya, berarti V2-nya adalah kecepatan linearnya setengah kali semula. Oh betul. Ini dia. Setengah kali semula.
V2-nya. Oke, mantap. 2 betul. Kalau 2 betul ini betul. Berarti yang ada 2-nya betul. Yang nggak ada 2-nya salah. Gitu. Ya, berarti yang betul 2 sama 4. Sip, berarti ini salah ya. Yang ketiga salah. Oke, jadi kita nggak perlu cari yang lain, cuman 2 itu aja. Bisa? Mantap. See you. Dadah. Oke, ini jawaban tentang 4 pernyataan. Nah, ingat lagi nih, 4 pernyataan tuh kalau A itu berarti 1, 2, sama 3 yang benar. Gitu kan ya. Kalau jawabannya B berarti 1 sama 3 yang benar. Atau kalau 1 sama 3 yang benar berarti artinya jawabannya B. Kalau C, kalau pernyataan 2 sama 4 yang benar berarti jawabannya C. Kalau D itu adalah 4 saja. Kalau E semua benar. Semua benar. Oke, sip. Kita cek satu persatu ya. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine. Wiu 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 gitu kan. Pada frekuensi 400 Hz. Cepat rambat bunyinya berapa ini? 00. Salah ini ya. Oke, kurang nih soalnya. Cepat rambat bunyinya 300. Sip, 300 meter per second ya. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang di tepi jalan, manakah di antara pernyataan begitu? Jadi dia menjauhi. Ya, bukan mendekati tapi dia menjauhi. Oke, kita cek satu persatu ya. Oke, lambdanya kita cek lambda dulu deh. Panjang gelombang, yaitu V per frekuensinya pendengar ya. Oke, berarti Oke, tapi masalahnya frekuensi pendengarnya kita belum punya ya. Oke, berarti kita cari frekuensi pendengarnya dulu nih. Oke, ternyata kita belum punya frekuensi pendengarnya, Mas Bro. Oke, kita cari dulu ya. Frekuensi pendengar FP. Nah, kita sebut FP. Itu gimana dong coba? Kecepatan, kurangi kecepatan pendengar, gitu kan ya. Terus kecepatan ditambah dengan kecepatan sumber gitu ya, dikali frekuensi sumber gitu kan. Berarti kecepatan sumbernya berapa? 300 ya, kecepatan bunyi sumbernya 300. Cepat rambat bunyi maksudnya ya. Cepat rambat bunyinya adalah 300. Kurangin kecepatan pendengarnya adalah 0. Oke. Sip, dibagi dengan dia kecepatan rambat bunyinya adalah 300 ditambah kecepatan sumbernya. Nah, nih sumbernya 20. Oke. Dikali frekuensi bunyinya 400. Oke. Berarti sama aja nanti 300 per 320 kali 400. Oke ya, ngerti ya? Cakep. Kita sederhanakan aja nih. Nolnya hilang gitu kan. Dibagi berapa ya? Dibagi 8 ketemunya 4. Dibagi 8 ketemunya 5. Gitu. Sip, ini tinggal dibagi 4 dibagi 2. Tinggal 2 dibagi 2 tinggal 15. Oke. Ini 50 dibagi 2 25. Berarti 15 kali 25 ya. Sama berapa itu? 15 kali 25. 375 gitu ya. Oke, berarti ketemu berapa? 375 Hz. Oke, kita bisa cari panjang gelombangnya nih. Jadi panjang gelombang pendengar berarti sama dengan apa? Betul, kecepatan dibagi dengan frekuensi pendengarnya, yaitu berarti 300 dibagi ya 375. Oke, dibagi 25 semua. Dibagi 25 berapa ini? 12. Dibagi 25 berapa tadi ya? 15. Oke, dibagi lagi 3. Dibagi 3 jadi 4. Dibagi 3 jadi 5. Berarti 45 atau 0,8. 0,8
8 cm meter. Gitu ya. Atau sama dengan 80 meter. Sip, berarti harusnya 80 meter ya. Panjang gelombangnya harusnya 80, berarti 1 salah. Salah ini. Ya, harusnya 80 meter, berarti yang ada satunya salah. Ini 1 salah, 1 salah. Ini kan semua benar, berarti ada satunya salah. Oke, sip. Kita cek 2. Kalau 2 salah, berarti C salah. Oke, 2 itu apa? Orang tersebut akan mendengar sirine dengan frekuensi 370. Salah, harusnya 375 tadi ya kan. Frekuensi pendengar adalah 375. Di sini 370, berarti salah. Kalau ini salah, berarti yang ada 2-nya salah, C salah. Berarti yang benar D saja. Oke, gitu akhirnya ya. Sip. 4 saja yang benar. Orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine lebih rendah daripada sirine mobil. Oke, benar kan? Sirine mobilnya 400, dia hanya 375. Betul. Berarti ini otomatis salah. Oke ya. Oke, see you. Dadah, semangat.